Baik, selamat datang di perkuliahan dasar sistem kontrol. Kami dari tim penyusun terdiri dari Bapak Forman Pangaribuan, MT, Bapak Ignatius Prasetya Dwi Wibawa, MT, Pak Agung Surya Wibowo, MT, dan Ibu Cahyantari Kaputri, MT, akan mengenalkan perkuliahan mengenai dasar sistem kontrol. Informasi mata kuliah dasar sistem kontrol ini memiliki kode ELG2C3. Kuliah ini diselenggarakan di Fakultas Teknik Elektro, program studi S1 Teknik Elektro. Jumlah SKS-nya 3 SKS, tahun ajaran 2015-2016, semester genap. Kemudian untuk kelas EL 38, dan staf pengajarnya adalah pertama Bapak Forman Pangaribuan, Bapak Prasetya Dwi Wibawa, Pak Agung Surya Wibowo, dan Ibu Cahyantari Kaputri. Tujuan umum dari perkuliahan dasar sistem kontrol adalah untuk memberikan wawasan tentang sistem pengaturan dan aplikasinya dalam bidang keteknikan. Materinya meliputi matematika untuk kendali menggunakan Laplace transform, sistem pengaturan, sistem terbuka, open loop, dan sistem tertutup. Kemudian ada fungsi alih, diagram alir, ruang keadaan, aksi dasar kendali yang meliputi proporsional integral derivatif atau disingkat PID. Kemudian ada analisis kestabilan dengan root, diagram Nyquist dan Bode plot, lalu tanggapan sistem order 1 dan order 2. Peraturan perkuliahan, pada perkuliahan ini nanti akan diselenggarakan ujian, kuis, dan tugas sesuai dengan tanggal dan jam yang telah ditentukan. Peserta kuliah yang terlambat akan dianggap tidak mengikuti tes dan akan diberikan nilai 0. Untuk diskusi diharap sebelum memberikan komentar, terlebih dahulu mencantumkan nama dan NIM mahasiswa. Mahasiswa yang ingin berdiskusi harap menjaga kesopanan dan kepatutan dalam berbicara dan memberikan komentar. Kemudian komponen penilaian dari perkuliahan ini UAS 40%, UTS 35%, tugas dan kuis 25%. Kemudian nilai mutu, nilai A jika nilainya lebih besar dari 75 ke atas, dan B antara 60 sampai 75. Nilai C jika nilainya antara 45 sampai dengan 60. Nilai D mulai dari 30 sampai dengan 45, dan nilai E ketika nilainya kurang dari 30. Silabus mata kuliah pada dasar sistem kontrol ini sebagai berikut. Pertama akan dijelaskan mengenai pendahuluan. Sub pokok bahasannya terdiri dari konsep sistem kontrol, kemudian masalah-masalah pada sistem kontrol ini apa. Objektif pembelajaran kuliah ini membuka wawasan mahasiswa untuk mengerti dan memahami konsep dan masalah dan aplikasi pada sistem kontrol. Kemudian selesai minggu pertama, selesai pokok bahasan ini nanti akan diberikan evaluasi berupa tugas, dan referensinya kita bisa lihat di sini. Kemudian untuk materi berikutnya tentang dasar matematika, analisa desain sistem kontrol otomatis. Sub pokok bahasannya adalah persamaan diferensial, transformasi Laplace, dan fungsi transfer. Objektif pembelajarannya, kuliah ini akan memberikan dasar dan metode matematik yang digunakan dalam memahami konsep, masalah, analisa, desain, dan aplikasi sistem kontrol. Metode penyampaian daring, kemudian evaluasi ada tugas, dan referensi bisa mahasiswa akses sini.
untuk pokok bahasan berikutnya, di minggu ketiga ada model sistem, open loop dan closed loop. Pokok bahasannya model sistem, bentuk persamaan diferensial, model diagram dan fungsi transfer, model ruang keadaan, model flow diagram. Kuliah ini menjelaskan bentuk model-model yang digunakan dalam sistem kontrol. Kemudian minggu keempat ada analisa respon tanggapan transien. Pokok bahasannya meliputi fungsi impuls respon, sistem orde 1, kemudian sistem orde 2, dan spesifikasi dari sistem. Kuliah ini akan memberikan bekal bagi mahasiswa agar mampu merepresentasikan output sistem sebagai respon terhadap input dalam fungsi waktu, serta untuk menentukan stabilitas sistem dengan kriteria root. Minggu kelima akan dibahas mengenai analisa respon tanggapan transien, lanjutan dari yang sebelumnya. Yang dibahas adalah fungsi impuls respon, sistem orde 1, sistem orde 2, dan spesifikasi respon waktu. Kuliah ini nanti akan memberikan bekal bagi mahasiswa agar mampu merepresentasikan output sistem sebagai respon terhadap input dalam fungsi waktu, serta menentukan stabilitas sistem dengan kriteria root. Lalu minggu ke-6 analisa respon tanggapan steady state atau tanggapan mantap. Pokok bahasannya yang akan dibahas adalah karakteristik tanggapan steady state, analisa kesalahan kondisi mantap, dan objektif pembelajarannya adalah agar mampu merepresentasikan output sistem sebagai respon mantap serta menentukan kesalahan kondisi mantap. Minggu ke-7 ada analisa dan desain sistem kontrol. Yang akan dibahas pada pokok bahasan ini adalah kriteria stabilitas Libo dan root locus, kemudian root locus plot, aturan root locus, analisa dan desain sistem kontrol, analisa dan desain dalam ruang keadaan. Dan kuliah ini akan mempunyai objektif pembelajaran agar mahasiswa mampu membuat analisa dan desain sistem kontrol dengan metode root locus serta metode ruang keadaan. Kemudian minggu ke-8 masih analisa dan desain sistem kontrol. Pokok bahasannya adalah root locus, aturan root locus, analisa dan desain sistem kontrol, analisa dan desain dalam ruang keadaan. Objektifnya adalah sama dengan yang sebelumnya. Kemudian minggu ke-9 analisa respon tanggapan frekuensi. Pokok bahasannya adalah respon frekuensi sistem, kemudian Bodeau diagram, polar diagram, Nyquist plot, kriteria stabilitas Nyquist. Objektif pembelajarannya adalah kuliah ini membekali mahasiswa agar mampu membuat analisa dan desain sistem kontrol dengan metode respon frekuensi. Minggu ke-10 adalah lanjutan dari pokok bahasan sebelumnya. Minggu ke-11 kita masuk ke pokok bahasan baru, dasar aksi kontrol dan kontrol otomatis. Pembahasannya meliputi aksi kontrol dasar, aksi controller, efek integral dan derivatif terhadap aksi kontrol dan performansi sistem, reduksi variasi parameter menggunakan feedback. Kuliah ini memberikan penjelasan dan pemahaman bentuk aksi dari sistem kontrol terhadap berbagai bentuk sinyal input pada sistem kontrol dan efek dari kompensator, integral, diferensial, serta bagaimana reduksi variasi parameter dengan feedback. Kemudian teknik desain controller atau kompensator. Di sini akan dibahas mengenai spesifikasi desain sistem itu seperti apa, kemudian jenis controller dan jenis kompensator.
Kuliah ini akan membekali mahasiswa agar mampu membuat desain sistem kontrol dengan metode respon frekuensi. Kemudian minggu 13, teknik desain masih, tetapi di sini lebih difokuskan untuk desain PID. Minggu terakhir, subpokok bahasannya adalah implementasi PID analog. Implementasi PID analog diharapkan nanti mahasiswa mampu mensimulasikan atau merancang pengendali PID dengan rangkaian analog. Untuk referensi, ada 3 buku yang utama di sini. Pertama, buku dari Katsuhiko Ogata, judulnya adalah Modern Control Engineering, edisi kedua, penerbitnya dari Prentice Hall International Edition tahun 1990. Kemudian referensi yang kedua dari pengarangnya adalah Carl J. Armstrong dan Bjorn Wittenmark, judulnya adalah Computer Control System Theory and Design, penerbitnya adalah Prentice Hall International Edition 1990. Yang ketiga adalah Charles L. Phillips dan Royce de Harbour, judulnya adalah Feedback Control System, Prentice Hall International 1988. Oke, sekian pengenalan perkuliahan dasar sistem kontrol dari tim penyusun. Terima kasih.